Ini ada energi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat panas Mas Evi. Nggak apa-apa, bisa dipegang. Nggak apa-apa. Ini saya yang megang nggak apa-apa. Nanti bisa. Iya, ini sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya, teman-teman, ini saya langsung opening di tempat ini ya, karena tempat ini itu tadi dari jalan raya, itu di bawah itu jalan raya teman-teman. Kita bisa melihat ada sebuah kilatan cahaya gitu ya, seperti sambaran petir, tetapi ini bukan petir ya teman-teman. Soalnya ini tuh bukan musim hujan ya. Di sini ya memang musim hujan sih, tetapi bukan saatnya hujan gitu teman-teman, maksud saya. Dan saya penasaran dengan kilatan cahaya ini, terjadi berkali-kali ya. Ini beberapa kali, dan Mas Evi juga sempat melihat 3 kali tadi ya Mas Evi ya. Betul, Mister. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada sesuatu apa gitu. Mungkin adakah sesama dukun yang bertarung. Biasanya sesama dukun, antara dukun 1 dan dukun 2 itu ketika bertarung akan terjadi kilatan cahaya gitu. Sebenarnya bukan kilatan cahaya, tapi itu adalah energi ya. Dan mungkin saya itu ketika kesini siapa tahu mendapatkan sesuatu ya. Ketika kilatan cahaya itu ya, itu bukan aurora ya, bukan aura ataupun apa gitu, itu hanya lip gitu, lip gitu. Dan kita akan mencoba memeriksa apa yang ada di sini, dan saya rasa ini adalah tempat terdekat yang saya rasakan gitu teman-teman. Makanya itu saya merasa harus pembukaan di sini teman-teman. Lebih baik kita mulai ke atas apa Mas Evi? Boleh, Mister. Berdoa dulu ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo Mas Evi. Hati-hati ya Mas Evi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ini kita berada di pegunungan ya. Ini kita mulai menanjak ya. Menanjaknya pun lumayan terjal, jadi mungkin Mas kameramen itu akan kesulitan karena ini cukup ekstrim ya. Hati-hati ya Mas Evi ya. Nanti kalau Mas Evi terjatuh bisa masuk rumah sakit ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sunyi ya tiba-tiba ya? Tadi apa yang mereka lakukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman ya, ini saya mendengar ada suara kayak keributan dur gitu, dur. Mungkin ini sangat kecil ya, kita nggak tahu itu suara apa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Ini seperti suara gemuruh, seperti hampir badai gitu ya, tapi ini dari bawah. Biasanya itu kan gemuruhnya itu dari atas kayak gitu kan. Ini di bawah teman-teman. Ini sesuatu yang aneh. Ini saya rasa ini ada sesuatu hal yang tidak baik gitu teman-teman. Mungkin kita harus segera ke atas ya. Tapi ini saya merasa sunyi lagi, nggak seperti tadi. Mas Evi ikut pejamkan mata Mas Evi. Ya, Mister. Soalnya ini jika Mas Evi tidak dipejamkan matanya, nanti Mas Evi nggak bisa melihat. Buka alam gue. Buka. Astagfirullahaladzim. Sini Mas Evi. Ternyata mereka berdua. Mana, Mister? Tuh di depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jadi kalian. Astagfirullahaladzim. Buat apa? Kalian punya jalur yang berbeda.
Untuk apa kalian bertarung? Ya teman-teman, ternyata saya pikir ya, mereka ini itu adalah dukun sesama dukun, tapi bukan ya. Ini bukan karena dukun, tapi ini adalah jin baik dan jin jahat ya. Yang ini jahat teman-teman. Ya. Mereka sedang bertarung ya. Bertarungnya itu bukan di dunia nyata. Ketika di dunia nyata mereka itu hanya terlihat seperti ini, seperti mematung, dan tapi di alamnya mereka itu gila-gilaan teman-teman. Hajar-hajar seperti itu. Subhanallah. Ini ketika kalian bisa melihat ya, ini di tengah-tengah ini sedang ada pertarungan ya. Di sini tuh seperti energi. Apa yang kalian perebutkan? Berhenti sebentar. Berhenti. Apa yang kalian perebutkan? Di mana? Di mana energi itu? Di mana energi yang kalian perebutkan? Astaga. Oh, jadi ini. Ini yang energi kalian perebutkan. Apakah kamu bisa mengambil ini? Ini tuh energi yang nggak bisa dipegang oleh kalian berdua. Ya. Karena ini energi di dunia nyata. Hanya manusia yang bisa mengambilnya. Dan juga nggak sembarang manusia. Buat apa kalian? Kalian ingin berusaha mengambil energi ini supaya bisa mengendalikan manusia. Kamu lagi, bukannya kamu jin baik. Buat apa kamu memerlukan energi itu? Oh, ingin melawan iblis yang mengganggu manusia. Astaga. Astaga. Nggak perlu dilawan. Karena manusia itu yang akan melawannya sendiri. Jika kamu membantu, mulai terkena energi ya Mas Evi ya. Astaga. Kamu juga sesama jin. Saya bisa melenyapkan kalian berdua ya. Dengan cara yang lebih mudah. Jadi hentikan pertarungan ini. Karena ini sangat mengganggu. Kalian tahu dampak dari pertarungan kalian? Membuat tanaman di sekitar akan mati. Ini merugikan buat siapa? Buat manusia. Beruntung sekali ini tidak keadaan hujan. Jika keadaan hujan bagaimana? Petir akan datang dan menghantam semua pohon-pohon yang ada di sini. Kalian itu kalau mau bertarung di laut, jangan di daratan. Energi ini, Mas Evi, bisa dilihat ini ada energi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat panas Mas Evi. Nggak apa-apa, bisa dipegang. Nggak apa-apa. Ini saya megang nggak apa-apa. Nanti bisa. Iya, ini sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kayaknya nggak bisa memegang ini lama-lama ya. Ini nggak bisa dipegang ya. Biasanya itu diserap ya Mas Evi ya. Iya, tapi ini akan saya coba serap. Jika memang berhasil, memang ini hak saya. Jika tidak, mungkin ini punya orang lain gitu. Oh, panas sekali ini. Iya, karena ini masih berbentuk energi bulat, bukan energi yang tidak bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sudah berbentuk aura, itu lebih mudah diserap.
Ini saya taruh sini aja, karena nggak bisa saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Berhasil, Mister? Nggak bisa Mas Evi, nggak bisa. Ini memang bukan hak saya. Ini cuman saya hancurkan ya, menjadi langsung pecah kayak gitu ya. Ini di alamnya itu pecah biar terbelah-belah gitu ya teman-teman ya, biar jadi milik orang banyak gitu. Karena jika ini dipegang oleh satu manusia itu akan sangat berat gitu. Biar energi ini terpecah, akan mencari inangnya sendiri ya. Biasanya ini akan mencari ulama-ulama gitu, agar ulama-ulama itu makin terlindungi gitu teman-teman. Ini nggak bisa, saya pun nggak mampu untuk menyerap energi ini ya. Memegang saja udah kepanasan, apalagi menerima energi sebesar ini di dalam diri saya ya. Makanya itu tadi saya mencoba menghisap, nggak mampu, akhirnya saya berdiri untuk dipecahkan gitu teman-teman. Energinya sudah tidak ada. Hah? Apakah kalian masih tetap ingin bertarung? Hati-hati Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mau melanjutkan pertarungan Mas Evi. Jadi lebih baik saya hentikan ini. Saya akan mencoba masuk ke alam mereka ya Mas Evi ya, dan teman-teman ya. Astaga. Hentikan. 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 Saya minta kalian berhenti. Hentikan. Tenang. Tenang. Baik, hentikan. Hentikan. Alhamdulillah. Berhasil, Mister? Berhasil. Mereka mau berhenti. Ini tujuan ya iblis ini ya. Ini iblis hitam. Ingin mendapatkan ilmunya itu untuk apa? Agar dia bisa menyerang manusia. Karena iblis ini adalah iblis yang suka mencari dukun gitu teman-teman. Maksudnya dukun itu gimana? Ini adalah iblis yang bekerja sama dengan dukun ya. Contohnya dukun santet ya, agar santetnya itu lebih manjur gitu teman-teman. Dan ini tidak berpihak kepada siapapun. Dia hanya berjalan sendiri sesuai keyakinannya sendiri. Subhanallah. Saya harap kalian itu bisa berada di jalur yang sama. Saya tahu kamunya itu tadinya adalah jin yang baik. Saya tahu, saya pun bisa merasakannya. Apa kesenanganmu? Hanya karena mempunyai banyak pengikut. Saya tahu kamu gak akan puas. Meskipun kamu punya pengikut jutaan,
miliaran, kamu nggak akan pernah puas. Karena itu sifat hitammu. Jadi saya sarankan, hilangkan sifat hitammu. Ya. Lebih baik kamu bergabunglah dengan sesama bangsamu yang sebelah. Astaga. Teman-teman, ternyata jin itu seperti manusia. Bisa-bisa tadinya itu baik berubah jadi jahat, tadinya jahat bisa berubah jadi baik. Itulah seperti sifat manusia persis sekali. Ya. Ini adalah tadinya jin baik ya, dan dia dikalahkan oleh jin jahat, dan dia memiliki sifat amarah ya. Terus dia menjadi pendendam dan akhirnya malah dia jadi ikut jin hitam gitu teman-teman. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kamu murid siapa? Jin Saleh. Kamu murid siapa? Oh. Oh, baguslah. Bagus. Alhamdulillah. Teman-teman, ternyata ini adalah jin yang mengaji bersama manusia ya. Jin ini ikut di sebuah pesantren ya, dan memang manusia itu nggak ada yang tahu, tapi jin ini mengikuti dan setiap ada kiai yang memberi pelajaran ya, contohnya mengaji kitab apa, jin ini ikut, tetapi nggak ada manusia yang bisa melihatnya dan nggak ada manusia yang mengetahui keberadaannya gitu teman-teman. Dan emang jin ini ketika lahir ya, dia itu sudah di situ teman-teman. Makanya dia itu berkepribadian lumayan baik teman. Saya harap kalian pergi dari sini ya. Jika tidak, saya akan tendang kalian. Mau pergi atau tidak, saya harap jika kalian ingin bertarung, pergilah ke laut yang tidak ada penghuni ataupun tidak ada manusia. Ya, jangan bertarung di sini. Ini tempat manusia. Ini wilayah manusia. Silakan pergi. Pergi sekarang atau saya tendang. Pergi. Alhamdulillah. Dua-duanya pergi teman-teman. Ini kita ambil kesimpulannya bagaimana ini ya Mas Ibi ya? Ternyata gini teman-teman. Setiap manusia dan jin itu ada porsinya masing-masing ya. Porsinya itu saya manusia. Jadi saya memang hanya berhak mendapatkan sekian ilmu saja. Dan jin pun seperti itu. Jin seperti manusia yang dihasut oleh iblis ataupun syaiton ya. Jadi syaiton itu mengganggu, bukan hanya mengganggu manusia tetapi mengganggu jin juga dan manusia yang nauzubillah min dzalik. Ya teman-teman, tadi saya bilang sesuai dengan porsi. Jadi ketika manusia ya, tidak hanya ilmu, rezeki pun sudah ditentukan dengan porsinya itu teman-teman. Ya, porsi dan takaran kemampuan manusia itu sendiri. Ya, jika ya kita ambil kesimpulan gini aja teman-teman. Jika manusia itu memang ditakdirkan untuk sukses ya, suksesnya manusia itu ada takarannya sendiri-sendiri ya. Jika orang itu memang orang sebelumnya itu orang kaya, yang ditakdirkan sebagai orang kaya, yang punya aset miliaran, itu bisa dikatakan sukses ketika mereka mempunyai uang triliunan. Karena aset mereka sebelumnya itu miliaran. Dan orang yang tadinya hanya modal dengkul ya, ataupun tidak punya apa-apa, ketika punya uang 1 miliar itu bisa dikatakan sukses. Tapi orang yang punya uang miliaran, ketika mereka hanya
mempunyai hasil cuman 1 miliar itu tidak dikatakan sukses, malah justru gagal teman-teman. Makanya kesuksesan orang itu diukur dengan porsinya masing-masing, bukan dari kemauan ya. Jadi Tuhan ataupun Allah itu lebih tahu kamu itu butuhnya apa ya. Meskipun kita memintanya ini, tapi Tuhan itu tahu kamu itu butuhnya apa. Hanya di situ teman-teman. Seperti tadi, saya pun ingin berusaha menyerap ya energi, tapi ini bukan porsi saya. Jadi lebih baik saya lempar dan pecahkan biar banyak orang yang bisa menerimanya gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ya mungkin teman-teman ini sampai di sini dulu perjalanan Mr. X ya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.